Selamat datang di nge-review aja. Kali ini buat yang pengen lihat ya, PC 300 ribuan gua sekarang seperti apa? Ya, kayak gini nih tampilannya. Jadi ini udah diganti casing dari Cube Gaming. Ini BTW casing gua udah lama banget ya, dari zaman gua masih kuliah, jadi sekitar tahun 2016-2017. Nah ini tuh casing yang bisa dibilang kabel manajemennya udah cukup oke, cuman bagi gue tetap sulit karena di bagian back panelnya ini bener-bener nggak ada alur untuk kabelnya. Nah ini penampakannya sekarang udah dikasih VGA GTX 1050 Ti. BTW ini hibahan ya, ada fan case-nya juga cuma satu biji, dan di sini ada storage ya, ada SSD Pioneer 120GB sama HDD 1 tera. Nah penasaran kan nih buat apa? Ini PC-nya nggak dipakai untuk ngegaming sama sekali. Jadi PC ini gua manfaatkan untuk sebagai penyimpanan data, jadi data pool gitu ya. Untuk OS sendiri masih pakai Windows, cuman memang ada sedikit kita akalin supaya kita bisa akses PC ini dari luar ya, luar jaringan rumah kita. Bahkan kita saat di luar negeri pun tetap masih bisa akses ke PC ini. Itu mungkin ada caranya, nanti kita bikinkan video terpisah ya kalau ada kesempatan. Nah yang sekarang jadi isu adalah si PC ini nih suka mati-mati sendiri. Gua nggak tahu kenapa, tapi suspek gua adalah di bagian motherboardnya. Kenapa kayak gitu? Karena waktu itu gua sempat beli RAM 8GB. Habis itu rusak tuh. Terus akhirnya gua ganti lagi RAM 8GB lagi, single channel semua. Itu nggak lama rusak lagi. Nah yang bisa bertahan itu yang satunya lagi tuh. Dia masih bisa dipakai, cuman kadang restart sendiri. Akhirnya suspek gue adalah menuju ke motherboard karena itu udah bisa merusak RAM gue. Jadi udah ada satu RAM yang kena korban dari rusaknya si motherboard ini. Kalau gue lihat sih memang secara kasat mata itu memang ada kayak bengkok ya di dua pin. Cuman waktu itu tuh masih aman-aman aja gitu. Bahkan bisa nyala sampai sebulan lebih gitu ya. Dan akhirnya rusak RAM-nya. Terus gue beli lagi RAM-nya, malah dia restart sendiri. Nah, jadi di sini gue mau coba nih ganti motherboardnya. Gue gak pengalaman sama sekali ya untuk ngerakit PC sama sekali ya. Jadi bahkan PC utama gue aja itu dibantu sama temen gue. Nah ini kita bakalan buka dulu sih. Kita pretelin dulu semuanya. Habis itu kita coba ganti motherboardnya. Untuk mobilnya sendiri yang baru gua pakai KYO ini ya, H61 serinya LGA 1155 ya untuk soketnya. Dan ini produknya sebenarnya bagus, brandnya juga cukup oke, cuman memang waktu itu ada beberapa insiden ya kalau kalian pernah lihat di grup Facebook. Dan ini penampakan motherboardnya sebenarnya di sini kayaknya sih bukan barang dari KYO-nya langsung ya. Jadi kenapa bisa gue bilang kayak gitu, karena di sini tuh cover si soketnya itu ada tulisan Foxconn. Foxconn ini memang ada sih untuk motherboard H61 ya. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu juga ada gitu merek Foxconn, tapi di rebranding sama KYO. Mungkin seperti itu, koreksi ya kalau gue salah. Dan ini kayak gini penampakannya cukup oke masihan. Dan ini front panelnya seperti ini. Ini gue bakalan mikir dulu nih buat masang front panel ini karena gue nggak pengalaman sama sekali sih. Jadi ya sudah, kita mulai pretelinnya. Dan ini dia mobile lamanya sudah kelepas ya. Sorry gue nggak bisa videokan juga karena gue masih belajar juga. Jadi gue sambil buka YouTube dan lihat nih tangan gue sampai berdarah loh. Tapi ya ini hal yang sering terjadi ketika kalian bongkar PC. Jadi kita nggak perlu kaget ya sama hal-hal seperti ini. Ini gue gak salah tadi nyabut si pin ATX-nya tadi sih. Itu gue agak keras. Terus gue ya gitulah kebelik tangan gue. Dan ini seperti ini PC-nya. Gue mau lepas dulu back panelnya. Tapi gue juga cari cara dulu sih buat ngelepas ini.
Setelah kalian lihat timelapse ya tadi, sekarang ini dia penampakan PC barunya dengan motherboard KIO yang baru. Ya, ini kabel manajemennya seadanya sebisa gua. Dan ini bagian belakangnya. Nah, ini yang gue bilang. Jadi casing ini memang tidak punya alur untuk kabelnya, jadi ya terpaksa seperti ini. Iya, lampu HDD LED-nya nggak nyala nih. Tapi, wih, nyala. Oke, mantap nih. Ya, blank. Oh enggak. Loh, langsung hidup. Oh nice. No issue kah? Gue ngeri tiba-tiba ada asap keluar nih. Ya, itu dia reaksi gue saat gue coba nyalain PC-nya dan gue masih nggak nyangka itu langsung bisa nyala, langsung boot ke Windows. Cuman ada masalah di awal aja ketika kita tekan tombol powernya, itu kayak langsung mati. Tapi habis itu gue tanya temen gue, katanya kencengin lagi kabelnya dan seperti ini bisa nyala. Oke, setelah kepasang dan ini dia penampakan motherboard lamanya, ini mungkin akan gue coba jual ya, walaupun dengan harga yang pastinya sangat jatuh. Barangkali ada yang minat gitu kan ya. Dan ini pasti minus karena ada pin yang bengkok, itu ada 2 pin. Itu mungkin yang menyebabkan dia restart sendiri juga ya, dan membuat RAM gua rusak padahal itu RAM baru. Tapi lucunya pakai RAM yang 4GB bawaannya ini 2x2 ini masih aman. Jadi gue bingung ini kenapa bisa begitu, tapi tetap aja kadang restart sendiri. So ya udah, video segitu aja. Thank you.